Inilah ayat yang dia baca mahasiswa saya kalau ada rahasia polisi lalu lintas. Begitu ada sweeping, wih, rahasia. Dia singgah, dia baca itu ayat. Bismillah. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Bismillah. Lewat. Ditilang. Dulu ibu-ibu kita memperkenalkan sejarah Nabi dengan cara apa? Lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya ibu saya, kenapa zaman jahiliyah, Mak? Dia lanjut, lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Siapa Nabi terakhir, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya Siti Aminah ibunya. Bapaknya Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Biren atau Loksmawe? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? PLT Gubernur atau Wali Kota? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Kapolda Gubernur, pencipta alam semesta. Itu ibu-ibu lagunya begitu dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yo ayo, yo ayo, beleng-beleng. Ayo, katanya majelis taklim tiap bulan dengar pengajian, seragamnya cantik, tapi lagunya apa? Olahraga campur-campur laki-laki perempuan. Silakan olahraga, tapi jangan campur-campur laki perempuan. Olahraga di kantor wali kota di depannya, laki-laki di belakang, ibu-ibu di depan, bajunya sempit, roknya sempit, nyanyilah dia. 1, ibu-ibu di depan 2, 3, bapak-bapak di belakang 4. Mana tidak hancur? Yang ketawa saya seru sini. Nyanyi putar ke kiri, no, kanan ke kanan, beleng-beleng. Kalau cinta sama Nabi, ya perkenalkanlah lagu-lagu Nabi. Isra Mi'raj, ibu-ibu kita dulu menyanyi 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu lagu-lagu ibu dulu. Pulang suaminya, apa lagunya? Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Sekarang ibu-ibu pulang lagu suaminya apa? Lalalalalai, panggil aku si Jalai. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Nah, ini tujuannya maulid. Maka saudara-saudara sekalian, mohon maaf, saya bukan mengintervensi warga Aceh. Saudara-saudara yang tidak maulid, silahkan. Saudara-saudara yang tidak mau Isra Mi'raj, silahkan. Saudara-saudara yang tidak mau tahlilan, silahkan. Tapi tolong hargai juga saudaramu yang mau maulid. Kamu tidak mau Isra Mi'raj, silahkan. Tapi tolong jangan kau tuduh orang yang maulid dan Isra Mi'raj sesat. Saya sudah melihat Pak di Sulawesi, sedih saya lihat orang Aceh ribut di masjid. Sama-sama kita orang Islam. Apa Bapak tidak belajar dari GAM dulu? Ribut kita ke GAM ditembak sama tentara, kita tentara ditembak sama GAM. Apa Bapak nggak capek ribut seperti itu? Udah. Sekarang hilangkan, jangan lagi ribut gara-gara perbedaan mazhab. Yang mau maulid silahkan, yang tidak mau maulid silahkan. Ini sekarang ada anak muda baru belajar agama 3 bulan, itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya, semua masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Kayak dia saja panitia hari kiamat.
kayaknya ini gampang. Neraka jadi cerita semua Pak. Bid'ah jabat tangan tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah doa bersama tidak ada pada zaman Nabi. Maulid tidak ada pada zaman Nabi. Sini. Kalau kau bilang tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah sesat masuk neraka. Sini kau ceramah jangan pakai mic. Kenapa tidak ada mic pada zaman Nabi? Ini bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu kau katakan bid'ah, jangan kau ceramah pakai medsos. Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau alasanmu tidak pada zaman Nabi, nih sini dulu. Nabi dari Madinah ke Makkah pakai haji, pakai apa? Onta. Berarti yang pakai pesawat bid'ah. Maka silakan kau dari Loksmawe ke Jeddah naik onta 17 tahun dah sampai ke Dongok. Ini kita ribut. Saudaraku, mari saling memahami. Kita tahun 90 ke bawah, 2000 ke bawah, orang berbeda pendapat tidak ribut. Tidak ada saling memaki, tidak ada saling menghina di mimbar. Dulu saya kecil, sholat subuh, Allahu Akbar. Tiba-tiba di samping saya tidak kunut. Oh, kita cuma dalam hati Muhammadiyah. Selesai. Iya toh? Ada orang meninggal, tidak tahlilan malamnya, Muhammadiyah. Selesai. Kita tidak ribut. Ini sekarang la haula wala quwwata illa billah. Saya berharap saudara-saudara sesama muslim, mari saling menghargai. Kalian sesama muslim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali agama Allah dan jangan engkau bercerai-berai. Belajar sunnah bagus, belajar tafsir hebat, tapi kalian belajar tafsir, belajar sunnah hanya mencari-cari dalil menyerang sesama muslim, mengkafir-kafirkan sesama muslim. Nabi jelaskan baunya surga kau tidak dapat. Silakan belajar sunnah, silakan belajar hadis, jangan saling menjelek-jelekkan. Sampai saya pun dimaki-maki di Facebook. Apa kau Ustaz Tas'al? Bicara-bicara sunnah kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pakai jenggot. Yang mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Sekarang ada jenggot dia marah-marah sama saya. Saya sudah kasih obat Pak Gubernur, tidak tumbuh-tumbuh. Malah marah istri saya di rumah. Apa ini Ustaz? Kasih kotor-kotor bantal. Satu. Mari sikapi maulid ini dengan baik. Coba dengan maulid seperti ini, alhamdulillah Bapak bisa lihat Ustaz Tas'al. Yang tadinya cuma dilihat di WhatsApp, yang tadinya kita lihat di YouTube, yang tadinya kita cuma lihat di TV, alhamdulillah bisa ketemu langsung. Cuma saya ketemu langsung ada juga yang mencela saya. Kecil aja orangnya. Yang lebih jengkel lagi Pak Gub pasti lewat dia bilang itu juga bajunya yang di YouTube. Betul. Dua, waktu yang sangat ringkas. Nabi dakwah makin hari makin banyak pengikutnya, dibully, dimaki, disiksa. Akhirnya kafir Quraisy mulai stres, rapat. Abu Jahal berkata, saudara-saudara sekalian, ini Muhammad makin hari makin banyak pengikutnya. Kita apai ini Muhammad? Ketua sidang, ya kita sogok aja, kasih duit, kumpul, kasih Muhammad. Apa kata ketua sidang? Mohon maaf, Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih uang habis perkara. Ada begitu di sini? Hati-hati, pilkada banyak yang menyebarkan duit. Saudaraku, perbaiki ini Aceh dengan menolak politik uang ketika pilkada. Jangan mau disogok. Kalian disogok 300.000, kalian tidak akan kaya. Tapi percaya dengan 300.000 itu merusak sistem yang ada di negara kita. Lalu ada lagi yang usul, bagaimana kalau kita kirim perempuan paling cantik, suruh goda Muhammad? Apa kata ketua sidang? Mohon maaf, Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih perempuan cantik hijau matanya. Kalau begitu diapain? Ya sudahlah, bunuh. Kapan?
tidak usah lama-lama, sebentar malam. Setuju? Setuju. Rapat dinyatakan rahasia, tidak boleh ada yang bocorkan. Siapa yang bocorkan, kita pancung. Setuju? Ketuk palu. Pulang peserta rapat. Ternyata ada peserta rapat, dia cerita ke istrinya. Bu, apa? Rahasia. Jangan ngomong apa? Sebentar malam Muhammad mau dibunuh. Tapi jangan ngomong. Kau yang saya kasih tahu. Aman Pak, rahasia terjamin. Beberapa saat kemudian ini ibu pergi pasar. Ketemu temannya sama-sama ibu-ibu. Apa? Rahasia. Jangan ngomong-ngomong. Apa? Muhammad sebentar malam mau dibunuh. Rahasia, jangan ngomong-ngomong. Siap, tidak akan bocor. Yuan sudah dikasih tahu, dia pergi tetangganya. Rahasia, jangan ngomong-ngomong. Hanya kau kasih tahu. Akhirnya awalnya jangan ngomong-ngomong. Satu Mekah yang tahu. Gara-gara apa? Ember bocor ibu-ibu. Ternyata dari dulu Pak, perempuan tidak boleh dikasih tahu rahasia negara. Kenapa? Pasti bocor. Maka Bapak Gubernur, Wali Kota kalau mau bikin SK pengangkatan, jangan kasih tahu istri, biasa bocor. Akhirnya tersiar. Ternyata Nabi juga tahu. Dari siapa? Jibril. Muhammad, hati-hati. Sebentar malam akan ada penyerangan. Maka rumah Nabi dikepung. Dalam hadis dijelaskan, begitu rapatnya pengepungan rumah Nabi, kucing pun kalau lewat pasti nampak. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Jibril, perintahkan Muhammad untuk membaca ayat ini. Ada yang tahu ayat apa? Ada? Surah apa? Surah apa? Yasin ayat 9. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min halfihim fa'aghsaynahum fahum. Seolah-olah Allah katakan depan mereka, belakang mereka, samping kiri kanan mereka ada dinding sehingga Nabi lewat tidak ada yang bisa melihatnya. Seolah-olah matanya ini semua kafir-kafir Quraisy hipnotis, tidak ada yang lihat. Inilah ayat yang dia baca mahasiswa saya kalau ada rahasia polisi lalu lintas. Begitu ada sweeping, wih, rahasia. Dia singgah, dia baca itu ayat. Bismillah. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghsaynahum wa hum la yubsirun. Bismillah. Lewat, ditilang. Ternyata ini polisi, hafal juga ini ayat. Dia datang ke saya, Ustaz ini bohong-bohong. Kenapa kau tuduh bohong? Saya baca itu ayat Ustaz, terus saya ditilang. Kenapa bisa? Saya udah pakai helm. Bukan ayat yang salah, kau yang beleng-beleng. Pasti kau dilihat polisi, itu polisi juga hafal itu ayat. Ini juga yang dipakai bapak-bapak yang suka pulang malam, berharap tidak didapat sama istrinya. Begitu masuk langsung ditempelin, pak. Sampailah Nabi keluar, dikejar. Nabi sembunyi di gua Sur. Didapat Pak, Abu Jahal dapat gua Sur itu. Bapak Ibu kalau pernah lihat gua Sur, itu kalau orang ngintip pasti kelihatan orang di dalam sembunyi. Lalu apa yang terjadi? Allah turunkan pertolongan. Abu Bakar sudah cemas, Muhammad mati sudah kita. Kata Nabi, tenang Mas Bro, jangan panik, biasa. La tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan takut, jangan cemas, Allah bersama kita. Akhirnya Allah turunkan pertolongan. Apa yang Allah turunkan? Bukan pasukan ababil, bukan pasukan malaikat, tapi apa yang Allah turunkan? Laba-laba. Ibu tahu laba-laba? Bahasa Acehnya laba-laba spider. Wah, ini spider, laba-laba bikin sarang di mulut gua. Sarang laba-laba. Bapak Ibu pernah lihat sarang laba-laba? Pernah lihat sarang laba-laba? Rapuh. Sarang laba-laba simpan di atasnya ballpoint saja pasti koyak, robek itu sarang laba-laba. Tapi yang terjadi, sarang laba-laba yang rapuh bisa mengalahkan pasukan khususnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Apa kata Abu Jahal? Tidak mungkin ada manusia di dalam. Kalau ada Muhammad pasti koyak ini sarang laba-laba.
Ngintip lagi Abu Jahal, terbang burung merpati, lalu berkata, tidak mungkin ada Muhammad, tidak mungkin. Kenapa? Kalau ada manusia dalam, pasti ini tidak mengeram, ini burung di dalam. Pergi mereka. Alhamdulillah, Nabi selamat, sejahtera sampai ke Madinah.